Ini punten mohon teman-teman jangan di-framing saya sebagai pembenci habaib, tidak. Saya hanya mengkritik oknum-oknum habaib yang mungkin ceramahnya atau yang disampaikan oleh Habib tersebut ini melampaui batas dari nilai-nilai keislaman dalam perspektif yang telah dikaji. Oleh karena itu dalam wilayah kajian teman-teman boleh tidak sepakat atau menanggapi atau menyanggah, itu sangat dipersilakan tetapi dengan argumentasi. Habib Bahar dalam hal ini oleh Kiai Haji Sedawi atau Tubagus Kiai Haji Sedawi disenggol melalui kajian kitab Minhajus Sawi ya, di mana Habib Bahar pernah menjelaskan tentang kemuliaan habaib itu lebih mulia daripada orang biasa ya. Selengkapnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanu, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan, keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan, kesejahteraan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sebelum saya tampilkan nanti kajian daripada Kiai Haji Tubagus Sedawi, saya ingin terlebih dahulu menyampaikan ketika itu bulan-bulan lalu ramai sekali tentang perdebatan Habib lebih mulia daripada orang biasa. Itu telah dibahas oleh para YouTuber, termasuk saya berkali-kali juga membahasnya. Pernah saya sampaikan literasi atau literatur daripada Syekh Nawawi Al-Bantani tentang 60 derajat ya lebih mulia orang alim ketimbang daripada Habib atau keturunan Rasulullah ya, yang bodoh. Walaupun status ini perlu dibedakan antara Habib dengan keturunan Rasulullah, karena memang dalam penelitian Kiai Badruddin Usman Al-Bantani ini masih diperdebatkan ya, masih mukhtalafih statusnya. Tapi oke lah, bagi teman-teman yang meyakini para Habib ini sebagai zuriat juga tidak salah, silakan saja. Artinya menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, orang yang alim itu lebih mulia 60 daripada orang yang keturunan kepada Rasulullah tapi bodoh. Sebaliknya pun satu orang Habib itu lebih mulia daripada 60 orang biasa yang sama bodohnya ya. Artinya yang tidak alim. Terlepas daripada itu teman-teman, saya akan bacakan terlebih dahulu tentang keutamaan ilmu ya, agar supaya kita tidak berbelit-belit soal nasab. Sebelum saya tunjukkan daripada Kiai Haji Tubagus Sedawi-nya ya. Ini saya singkat saja, ketika Al-Qur'an ya, di dalam ayat wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala dan seterusnya itu ila akhiril ayat kalau tidak salah ya. Al-Mas'alatu Sadisatu ini tafsiran dari Fakhrul Razi, teman-teman. Ada tafsirannya di situ banyak, dan nomor 6 ini yang saya pikir perlu saya sampaikan ya dalam hal ini. Hadhil ayatu dalatun ala fadlil ilmi. Ayat ini menunjukkan atau mengindikasikan terhadap keutamaan ilmu. Fa innahu subhanahu ma azhara kamala hikmatihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan hikmahnya fi khilqati Adam alaihi salam illa bi an azhara ilmahu. Dalam hal ini Allah sangat mengagungkan ilmu sekali. Iya. Status kehierarkian, kalau kita ingin membuat status hierarki di sini, kedudukan ilmu itu sangat tinggi sekali ya. Falau kana fil imkani wujudu syai'in minal ilmi asyrafa minal ilmi lakana minal wajibi idharu fadlihi bidzalika bi syai'i la bil ilmi. Seandainya ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu, maka Allah akan mengatakan itu. Nyatanya tidak ada selain ilmu, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir yang disampaikan oleh Fakhrul Razi di sini. Gitu ya. Jadi intinya status ilmu itu sangat tinggi, teman-teman. Balik lagi kepada kajian dari Kiai Haji Sedawi di sini ya. Kiai Haji Sedawi itu bagus. Kiai Haji Sedawi punten, beliau sangat alim sekali, mengkomparasi dari begitu banyak literatur. Dan yang saya sangat salut dari beliau itu melakukan menerapkan mantik di dalam kajiannya ya tentang qadhiyah. Bahwasanya yang saya pahami atau konklusi dari pemahaman saya terhadap kajian yang akan saya tampilkan di sini dari beliau itu ketika ada perbandingan antara nasab dan ilmu, itu tidak apple to apple, harus kontekstual, harus dibikin ruangnya masing-masing. Itu sangat cerdas sekali beliau, begitu ya. Bahkan beliau mengatakan harus peka terhadap qadhiyah. Jadi betul kata Imam Ghazali itu, ketika seseorang ulama tidak memahami ilmu mantik, jangan langsung dipercaya ucapannya, atau jangan gampang percaya terhadap ucapannya. Inilah pentingnya kita menjadi orang cerdas, mempelajari begitu banyak literatur agar supaya kita tidak tersesat dalam memahami teks yang kita baca. Begitu ya. Ini kan keutamaan antara zati dan arodi. Ya arod. Begitu. Arod itu adalah aksiden kalau dalam mantik atau dalam filsafat. Jadi ianya kalau arod itu kan dia memiliki substansi, tetapi dia membutuhkan wujud yang lain untuk eksis.
untuk mewujudkan dirinya. Merah ini sebetulnya memiliki wujud sendiri, tetapi dia memerlukan wujud yang lain, baju ini, untuk menampilkan dirinya yang merah. Nah, ilmu itu adalah bagian dari arot itu. Ilmu memiliki wujud tersendiri, tetapi dia memerlukan wujud yang lain, manusia, untuk mengeksiskan dirinya. Jadi kira-kira begitu. Itulah kira-kira yang disampaikan oleh beliau, tidak apple to apple. Maka perlu kajian khusus dalam hal ini. Beliau teman-teman, ini saya tampilkan di sini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'dal basmalah walhamdulillah. Mengingat pentingnya untuk menjelaskan tentang secara keilmuan, ada yang menanya kepada kami bahwa Abdul mana antara orang alim yang bukan duriah Rasul dengan duriah Rasul yang jahil, yang bodoh, yang tidak mengerti tentang masalah keilmuan, tentang masalah baik ilmu agama maupun ilmu yang lain. Kita kutip dalam kitab Manhajus Sawi halaman 390 menyatakan di sini Bapak menerangkan sebagaimana yang diterangkan, yang dijelaskan, yang sudah diterangkan oleh salah satu yang kondang, yaitu ditanya bahwa dijelaskan ini dalam kitab Manhajus Sawi halaman 390. Seorang ulama besar ditanya. Lalu ulama tersebut menjawab, syaripun jahil au qala syaripun wahid afdal min sab'ina aliman. Jadi seorang duriah jahil bodoh, satu orang duriah yang jahil yang bodoh lebih utama daripada orang alim. Itu di sini menunjukkan bukan berguru. Malah ada ya seorang pendai yang menyatakan, karena ini dalilnya, yang menyatakan bahwa berguru ke seorang habaib yang bodoh lebih utama daripada berguru ke 70 ulama. Di sini ada pengkeliruan. Sudah keluar daripada qodiyah, daripada tesis atau daripada mindset. Maksud murad yang dimaksud oleh pengarang kitab sendiri, karena di sini dikatakan termasuk dalam bab al-faslu tsani lima fadhalah bayan syarifil ilmi wa syarfin nasbi, saling mengungguli, bercerita tentang masalah antara keutamaan atau kemuliaan ilmu dan kemuliaan nasab. Jadi yang seharusnya diterangkan, karena ini lagi memadah, memuji Habib bin Smith itu seolah-olah memuji, mengunggulkan, karena saling mengungguli, lagi mengunggulkan nasab duriah, maka seharusnya bukan berguru di sini, karena tidak menjelaskan tentang berguru. Seharusnya begini, satu orang, darah daging satu orang duriah Rasulullah yang bodoh lebih utama daripada darah daging 70 ulama. Kenapa di situ? Karena tidak mungkin ulama, orang alim dengan orang bodoh sama, tidak ada. Karena udah jelas nasnya hal yastawil ladzi. Allah yang menanyakan, bahkan Al-Quran menjelaskan bahwa tidak akan sama yang namanya orang bodoh dengan orang alim. Sekalipun memang di dalam kitab yang lain dijelaskan, masih kitab Faidul Muhtaroh karangan beliau juga Habib bin Smith, ini ternyata lagi menjelaskan tentang masalah adat juga. Ditanya di halaman Faidul Muhtaroh di halaman 518 ada seorang ulama, yaitu Ibnu Hajar al-Haytami. Qalu su'ila Ibnu Hajar hal afdalus syarif jahil awil alim ghair syarif. Afdal mana antara syarif yang bodoh dengan orang alim yang bukan syarif? Dijawab oleh Ibnu Hajar, bi anna syarif afdal wa in kana jahil. Karena sungguhnya syarif itu lebih utama dari sekalipun memang bodoh. Kenapa elatnya alasannya? Mata wujud atau wujud maklum, mata ada elat ada maklum. Elatnya alasannya apa? Li'anna syarafa ulidati la yunjamu minhu bil junun. Karena sesungguhnya kemuliaannya seorang duriah Rasulullah dengan datnya, itu datnya lidati, karena datnya bukan karena sifat. La yunjamu, datnya ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dilepas minhu bil junun dengan sebab gila atau dengan sebab tidak berakal. Tetap sekalipun
tidak berakal atau misalnya gila pun tetap itu, misalnya cucunya seseorang, cucunya Jayat gila, tetap itu tidak lepas daripada turunan Jayat, yaitu cucu Jayat tetap. Sementara amal alim, sedangkan orang berilmu, idza junna, apabila gila, fala yusofu bil ilmi, maka tidak mempunyai sifat ilmu itu. Menjelaskan, jadi jelas di sini gitu, itu menerangkannya Abdul menurut pandangan ulama Ibnu Hajar al-Haytami. Akan tetapi coba lihat, mari kita bersama-sama untuk melihat dalam kitab Bujairimi al-Khatib juz awal halaman 42. Kalau cetakan yang lain ada yang halamannya 4, ada yang 60 ada yang lain. Nah, cetakan DKI 60, kalau ini kebetulan saya punya halamannya atau di halaman 42. Ditanya ulama besar Imam Sulaiman Bujairimi ini, kon ditanya, walidah kana abdul, walidah kana al-alim alladhi laisa bisyarif abdul minas syarif alladhi laisa bil alim. Justru di sini tetap masih utama orang alim alladhi laisa bisyarif, sekalipun memang bukan duriyah, abdul minas syarif alladhi laisa bil alim, daripada seorang duriyah yang bodoh. Jadi jelas di kitab yang lain menerangkan dat utama syarif itu menerangkan dat, bukan menerangkan sifat. Kalau ada pun menerangkan sifat, tetap utama ilmu. Jadi artinya dua perkara yang tidak bisa dipisah, karena dua-duanya ini bermuara kepada nas hadis. Yang satu menerangkan dat, muaranya hadisnya kepada dalil Al-Quran, bukan hadis, Al-Quran, innama yuridullahu liyutimma risalatahu, itu menerangkan kemuliaan dat. Sementara kemuliaan sifat juga mulia, yaitu bermuaranya kepada nas Al-Quran, dalil, yaitu yarfa'illahil ladina amanu waladina utul ilma darajat. Artinya semuanya juga mulia, ini nggak bisa dipisah, nggak bisa malah itu di dalam keterangan-keterangan yang lain itu dibandingkan. Ini di sini diceritakan. Jadi artinya kembali kepada dalam kitab, nanti dijelaskan dengan kitab-kitab yang lain juga. Kalau ngurus masalah sekarang, jadi cukup dengan menerangkan masalah, menjelaskan tentang masalah, yaitu kitab ini, kitab Manhajus Sawi, yang sering dipelintir, yang sering salah diartikan seakan-akan secara mutlak. Jadi sekalipun bodoh pun itu si Duriyah ini mengungguli ulama. Tidak. Ternyata di sini juga ada ulama-ulama yang hilafiyah, yang ikhtilaf. Jadi buka kitabnya jangan satu. Coba pakai pembanding dan kitab-kitab yang lain. Mungkin sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita membuka secara ilmiah. Kalau berbicara tentang hukum-hukum itu berdasarkan kitab dan secara ilmiah, dan harus paham murad dan kemana arah pemikiran atau aspirasi atau ilham ulamanya itu kemana gitu. Jangan keluar daripada muradnya itu. Harus tahu qadiyah. Ya kalau memang orang yang nggak tahu ngaji mantek, ya tidak paham qadiyah mana, nggak akan bisa memisahkan antara mana sifat mana dat. Nah, mudah-mudahan untuk menambah wawasan kami sendiri, mudah-mudahan manfaat untuk kami dan manfaat untuk yang lainnya pendengarnya. Sekian, dan mudah-mudahan ada dalam keberkahan para alim ulama dan itu para duriyah Rasulullah yang ulama ul amilun. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Nah, itu dia teman-teman, dari penyampaian beliau sangat menarik sekali. Tetapi sebetulnya sebelumnya saya katakan ingin saya sampaikan bahwasanya banyak sekali yang ingin saya sampaikan setelah saya menyimak dari konten beliau atau dari video beliau, Kiai Haji Sedawi atau Tubagus Kiai Haji Sedawi atau Kiai Haji Tubagus Sedawi. Tetapi karena berhubung atau secara teknis ini sangat terbatas sekali tentang konten saya akhiri sampai di sini saja. Sampai bertemu insya Allah di konten-konten berikutnya. Saya meminta maaf jika ada banyak sekali kekeliruan yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika terjadi banyak sekali kekeliruan dari yang saya sampaikan. Tapi jangan di framing bahwasanya saya membenci para habaib, tidak ya. Jangankan orang biasa, atau jangankan habaib, atau jangankan zuriat Rasulullah SAW yang sesama orang biasa pun kita harus hormati. Tapi ini dalam ruang akademik yang adalah ruang publik, karena memang Habib Bahar itu menyampaikan di publik, atau Habib-Habib yang lain itu menyampaikan di publik. Jadi ini kajiannya ke ranah publik juga sebagai counter terhadap konten tersebut, kira-kira begitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila terjadi kekeliruan dari yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ulang sebagai penegasan ya, mohon maaf kalau apabila ada kekurangan dari yang saya sampaikan, dan mohon maaf juga kepada teman-teman yang mungkin merasa tersinggung secara pribadi dari apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf.
Tapi mudah-mudahan di samping itu saya tetap berharap mudah-mudahan konten saya ini ada manfaatnya walaupun satu kalimat ataupun bahkan satu huruf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.